Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Shalom. Shalom, Pak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya ingat kayaknya di Algons ini terakhir kita masih ketemu ya, secara offline. Setelah itu kemudian sudah masuk ke masa pandemi. Nah, terakhir sebenarnya waktu itu saya ingatnya berbicara tentang kerendahan hati. Sebenarnya poin-poin dari kerendahan hati itu juga saya ambil dari pengertian Santa Teresia tentang menjadi anak kecil di hadapan Allah. Baik, sebelum kita masuk lebih lanjut, yaitu pada tema pada malam hari ini, yaitu mengenai panggilanku adalah cinta kasih. Ya, jadi ungkapan seruan dari Santa Teresia Lisieux ketika menemukan panggilannya dalam gereja. Baik, sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita bersama membaca sabda Tuhan dari Injil. Mari kita buka dari Injil Santo Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan dalam hati kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam Injil yang baru saja kita baca, kita dengar bersama dari Injil Matius, kita lihat bagaimana rupanya ketika para murid bertanya, kemudian, "Guru, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga?" Nah, kalau kita lihat dalam paralelnya di Injil Markus, kemudian Yesus sendiri sedang menubuatkan bahwa dia akan ditangkap, dia akan menderita, bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tetapi kemudian dalam perjalanan itu, seolah-olah kemudian apa yang dinyatakan Tuhan itu tidak didengarkan para murid. Karena dalam perjalanan setelah sampai di tempat, lalu Yesus bertanya, "Apa yang kamu percakapkan sepanjang jalan tadi?" Rupanya mereka di perjalanan itu kalau mereka ribut sendiri, siapa yang terbesar di antara mereka. Itu paralelnya dalam Injil Markus ya. Nah, tapi kita lihat di sini sebenarnya kemudian Tuhan menampilkan satu model, yaitu seorang anak kecil. Barang siapa tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, maka dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, dan kemudian kita pada malam hari ini akan belajar dari seorang kudus, yaitu Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, Santa Teresia Lisieux. Nah, kalau kita lihat bagaimana seorang Santa Teresia Lisieux ini diberi gelar oleh gereja sebagai pujangga gereja atau doktor gereja. Nah, kalau seorang kudus diberi gelar doktor gereja, artinya dia membawakan satu ajaran. Dan kalau sampai digelarkan doktor gereja atau pujangga gereja ini, berarti ajarannya bisa diikuti oleh seluruh gereja. Memang di antara pujangga gereja ini banyak yang pria ya. Tetapi kemudian memang pujangga gereja ini hanya 3 yang wanita. Hanya 3, yaitu Santa Teresa Avila, lalu kemudian Santa Katarina Siena, dan kemudian
Santa Teresia Lisieux. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Jadi 3 pujangga wanita ya. Jadi pujangga gereja wanita dalam gereja. Baik. Jadi satu tema yang saya angkat pada malam hari ini, panggilanku adalah cinta kasih. Ya, baik. Saya berikan sedikit latar belakang sejarahnya ya. Jadi yang menarik dalam proses kanonisasi Santa Teresia Lisieux ini, lalu kemudian di makam Santa Teresia, waktu itu kemudian ada sebuah karangan bunga yang bertuliskan, "Terima kasih kepada orang tua yang memberikan Santa ini kepada kami." Nah, mengapa sampai ada ungkapan seperti ini? Ya, di satu karangan bunga di makam Santa Teresia Lisieux ya. Jadi rupanya seorang Teresia Lisieux boleh kemudian ya menjadi besar di hadapan Allah, walaupun dia membawakan satu jalan kecil atau jalan kanak-kanak rohani, tetapi boleh menjadi besar di hadapan Allah dan di dalam gereja. Ya rupanya mau tidak mau ini juga pengaruh dari kedua orang tuanya. Ayahnya ya juga baru saja digelarkan santo, ya, ayahnya Santo Louis Martin 1823 sampai 1894. Ibunya juga santa ya, Santa Sally Guerin 1831 sampai 1877. Nah, jadi pasutri ini, pasangan suami istri kudus ini digelarkan menjadi santo dan santa oleh Paus Fransiskus, yaitu pada 18 Oktober 2015. Ya, ini bagi kita kaum awam, juga bagi pasangan suami istri, ternyata ada loh ya suami istri yang digelarkan kudus. Ya. Jadi orang tua dari Santa Teresia Lisieux. Ya, kemudian saya bacakan ya, ini siapa yang dinyatakan Paus Fransiskus dalam kesempatan misa kanonisasi. Pasangan suci Louis Martin dan Sally Guerin mempraktekkan pelayanan Kristen dalam keluarga, setiap harinya menciptakan lingkungan iman dan kasih yang membina panggilan anak-anak perempuan mereka. Jadi pasangan suami istri ini sebenarnya ada yang unik ya. Mereka sama-sama pada masa sebelum menikah, mereka sama-sama pengen masuk biara. Ya, tetapi sama-sama melamar di biara, baik Louis Martin maupun Sally Guerin sama-sama ditolak. Ya, jadi bukan panggilan. Lalu kemudian Sally Guerin kemudian akhirnya berujar waktu ditolak masuk biara itu, dia berujar, "Saya akan mempunyai banyak anak dan saya persembahkan kepadamu Tuhan Yesus." Jadi ada kerinduan seperti itu ya. Dan memang kemudian mereka mempunyai 9 anak, 4 anak kemudian meninggal pada masa kecil, masa bayi. Lalu kemudian tinggal 5 anak, semuanya perempuan. Mary, Pauline, lalu kemudian Leonie, Celine, dan Teresia. Dan semuanya kemudian dipanggil Tuhan dalam panggilan khusus, yaitu menjadi biarawati ya. Jadi 4 di biara Karmel di Lisieux, dan kemudian Leonie yang kemudian masuk biara visitasi. Kemudian kita lihat komentar dari Paus Fransiskus. Pasangan suci ini merupakan penginjil yang membuka pintu mereka untuk mereka yang membutuhkan dalam periode di mana etika kaum borjuis tertentu adalah menghina kaum miskin. Ya, jadi pada zaman itu kan zamannya bangsawan-bangsawan, orang-orang kaya, borjuis, ada kecenderungan budaya yang cenderung menghina orang miskin. Tetapi rupanya pasangan ini, baik Louis Martin dan Sally Guerin, sangat terbuka terhadap orang-orang miskin. Mereka banyak menolong orang-orang miskin. Baik, ini tentang Papa Mama Santa Teresia ya. Jadi mereka sejak anak-anaknya kecil sudah ditanamkan untuk sungguh-sungguh mengimani dan juga mencintai Tuhan Yesus. Ya.
Ini satu teladan yang baik, bisa diteladani dalam hal ini dari pasutri kudus ini. Sekarang kita lihat Santa Teresia Lisieux sendiri, ya. Jadi lahir dengan nama Mary Francoise Therese Martin, lahir 2 Januari 1873, baptis kala itu memang sangat cepat ya, memang sebaiknya anjuran baptis itu 2 minggu ya sesudah lahir begitu ya. Ini baptis 4 Januari 1873. Rupanya ada kemudian peristiwa-peristiwa dalam hidup Teresia yang kemudian menjadi pukulan bagi dia. Ya, yaitu mamanya yaitu Sally Guerin pada 28 Agustus 1877. Teresa jadi waktu itu lahirkan 73 ya, jadi masih berusia 4 tahun. Mamanya ini meninggal. Kemudian secara spontan Teresia menjadikan kakaknya yang kedua, Pauline, sebagai mamanya yang kedua. Ya. Lalu kemudian 2 Oktober 1882, ini pukulan yang kedua bagi seorang Teresia kecil ya pada masa kanak-kanaknya. Pauline yang dianggap mamanya yang kedua ini masuk biara Karmel di Lisieux. Dan karena kedua hal ini kemudian artinya apa? Secara mental Santa Teresia tidak dapat menanggungnya. Ya zaman sekarang kan kita kenal tentang luka-luka batin ya, trauma, pengalaman-pengalaman traumatis. Ini kemudian dialami oleh seorang Teresia. Suatu pukulan yang berat. Mamanya meninggal, lalu dia ngangkat kakaknya yang nomor 2, Pauline, itu sebagai pengganti mamanya. Tapi kemudian kakaknya ini kemudian masuk biara. Ini pukulan yang berat bagi Teresia, dan kemudian diceritakan dalam riwayat hidupnya bagaimana dia kemudian mengalami penyakit yang aneh, ya. Ya kalau kita lihat sekarang ya itu memang masalah mental, masalah kejiwaan ya akibat pengalaman traumatis ya ataupun pengalaman luka batin ya. Dia seringkali istilahnya ya tidak terkendali secara emosional. Lalu ya pokoknya digambarkan dalam riwayat hidupnya ini seperti orang kesurupan, girap-girap gitu ya. Apa itu bahasa girap-girap itu ya? Pokoknya seperti ya sungguh-sungguh di luar kontrol begitu ya secara emosional. Ya. Sampai kemudian ya artinya apa? Keluarga ini kemudian punya devosi yang besar kepada Santa Perawan Maria Ratu Kemenangan. Ya satu ketika artinya apa? Yang memang kemudian menggantikan fungsi Pauline sebagai mama yang kedua, yaitu kakaknya yang tertua, yaitu Mary. Ya, ya terus kemudian waktu ya dalam tanda kutip, maaf saya nggak nemu bahasa yang tepat. Waktu Teresia ini kumat, ya istilahnya. Ya lalu kemudian artinya apa? Mary kemudian satu ketika berdoa sungguh-sungguh di depan arca Bunda Maria ini, ya di depan arca Bunda Maria Ratu Kemenangan ini. Dan kemudian artinya melihat Santa Teresia melihat kakaknya kemudian berdoa sungguh-sungguh di depan arca, kemudian akhirnya dia memalingkan wajah ke patung Santa Perawan Maria Ratu Kemenangan ini. Dan waktu itu kemudian dia melihat patung ini kemudian hidup dan tersenyum manis kepadanya. Ini 13 Mei 1883, senyuman Bunda Maria yang menyembuhkan. Jadi Santa Teresia kemudian pada saat itu seketika sembuh dari penyakit aneh yang dia alami ini. Ya. Walaupun masih ada bekas-bekasnya, yaitu apa? Dia tetap menjadi pribadi yang sangat sensitif, mudah menangis. Tetapi yang tadi yang namanya penyakit aneh yang tidak terkendali atau girap-girap seperti orang kesurupan dan sebagainya, itu memang sembuh ya. Tetapi kemudian masih ada bekasnya, yaitu kecenderungan yang sangat sensitif. Lalu tanggal 8 Mei 1884, Santa Teresia menerima komuni pertama. Di sini dia mengalami cinta Tuhan sendiri dalam komuni, dan dia juga mau membalas cinta itu. Betapa manisnya ciuman pertama Yesus, ciuman kasih. Saya jatuh cinta dan saya katakan saya mengasihimu dan saya menyerahkan diriku kepadamu selamanya. Jadi bayangkan ini anak
remaja ya, ABG ya, umur 11 tahun. Tetapi bagaimana ya, karena pendidikan, karena juga lingkungan, karena suasana iman pada waktu itu, juga pendidikan orang tuanya, bagaimana bisa fokus untuk mencintai Tuhan Yesus. Lalu kemudian satu titik penting dalam kehidupan Teresia, dia sebut artinya ini, malam rahmat ya, di mana kemudian karena malam ini, karena dia mengalami pengalaman rahmat Natal yang dia disebut rahmat Natal ini, maka kemudian selanjutnya dia diberi kekuatan yang besar untuk berjuang, dan dia nyatakan bahwa setelah itu dia akan terus berjuang dan tidak meraih kemenangan demi kemenangan. Jadi 25 Desember 1886 Teresia mengalami rahmat Natal sesudah misa tengah malam. Ya, dalam misa ini dia sungguh-sungguh dapat merenungkan dan mengalami ya bagaimana Yesus lahir dalam rupa bayi miskin yang lemah dan rapuh. Dan Yesus lahir juga untuk Teresia secara pribadi. Ya, juga untuk kita semua ya, secara pribadi, lepas pribadi. Dan bagaimana dalam kelemahan kerapuhan itu, Yesus yang lahir menjadi bayi miskin di Bethlehem ini memberi kekuatan pada Teresia. Jadi dia mengalami rahmat pada pada misa Natal ini, dan kemudian ujiannya berlangsung kemudian sesudah mereka pulang dari misa ini. Jadi ini satu tanda bagaimana rahmat ini sungguh-sungguh bekerja dalam diri Teresia. Ya, ada kebiasaan di Perancis sana, mungkin juga secara umum di Eropa ya. Jadi kemudian anak-anak yaitu pasang kaos kaki ya, pada kaos kaki Natal ya. Lalu kemudian kan kita juga mungkin juga tahu hiasan-hiasan Natal seperti itu ya. Lalu dipasang di dekat perapian. Lalu kemudian artinya apa? Ya, nanti orang tua atau kemudian kalau anak-anak percaya bahwa Sinterklas atau Santa Claus akan mengisi kaos kaki itu dengan kado-kado, dengan hadiah-hadiah. Kebiasaan di keluarga itu seperti itu ya. Tapi malam itu ya, karena papanya Louis Martin ini kecapean, lalu kemudian ya setelah nyampe di rumah dia langsung duduk capek, lalu langsung berseru. Ya, Teresia pergi mau ke lantai atas ya, lantai 2 begitu. Tapi kemudian dalam capeknya Louis Martin ini kemudian papanya ini berseru, untung, saya bahasakan Surabayaan ya, untung ini yang terakhir, sudah ini yang terakhir. Ya, maksudnya apa? Santa Teresia sudah cukup besar, jadi ini yang terakhir, tahun ini, tahun depan tidak lagi. Ini maksud Louis Martin. Dan waktu itu ketika naik tangga itu, Teresia mendengar itu. Selin kakaknya di atasnya, ini sangat dekat dengan Teresia. Selin melihat itu dan Selin sendiri menitikkan air mata. Dia takut kenapa-kenapa dengan adiknya ini, karena dia tahu adiknya sangat sensitif. Tetapi kemudian apa? Teresia waktu itu mendengar itu, ya, dia rasanya kemudian merasa sedih juga, tetapi segera kemudian dapat menguasai diri. Ya, kalau dia belum dapat rahmat Natal, dapat dibayangkan dia pasti menangis tidak karu-karuan ya. Tapi sejak rahmat pada misa malam Natal ini, ya dia bisa menguasai diri, kemudian segera kemudian dia turun lagi, lalu dia berlaku seolah-olah tidak ada apa-apa. Dia kemudian dengan gembira, wah, mengeluarkan kado-kado Natal itu dari kaos kaki di dekat perapian itu. Lalu kemudian dia, wah, dengan antusias membuka itu dengan senang hati. Dan akhirnya ini juga karena dia antusias dan dengan senang hati, sukacita begitu membuka kado-kado Natal itu, papanya pun menjadi senang juga, terhibur, melupakan capeknya, melupakan bad mood dan sebagainya begitu ya. Tetapi kemudian Teresia men-sharingkan ini adalah malam rahmat, bagaimana dia mengalami kekuatan dari Tuhan sendiri, dan ini setelah itu dia akan berjalan dari satu kemenangan ke kemenangan. Maksud Teresia kemenangan ini adalah kemenangan dalam penyangkalan diri ya. Jadi penyangkalan diri dan kurban.